Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak. Ada apa nih kok rame-rame di sini nih? Apakah petani juga banyak di sini? Ada kegiatan apa? Oke Pak, Niki, kebetulan kita hari ini ada kegiatan panen sorghum di Desa Penyesuaian kita. Ini panen yang ketiga kita tentang sorghum. Hari ini mungkin kita di sini sama-sama dengan petani melakukan panen sorghum yang kita tanam Desember yang lalu. Kalau nanti ingin tahu tentang sorghum, ayo Pak, kita sama-sama lihat ke lapangan. Nih kebetulan kita lagi persiapan panen juga, sebentar nih tenaga juga sudah ada kumpul juga di sini. Tadi habis briefing kita, tenaganya kita habis briefing untuk sebentar kita panen. Apa manfaat sorghum ini dan bisa ditanam di daerah apa saja? Di tanah-tanah yang bagaimana yang bisa tanam sorghum? Sorghum ini begini Pak, jadi sorghum ini adalah tanaman serbaguna sebenarnya, karena dia bisa digunakan untuk bahan pangan, kemudian pakan ternak terutama, kemudian juga bahan industri. Nah, kita sebut sorghum ini sebenarnya adalah tanaman yang zero waste product, artinya tanaman yang tidak ada terbuang. Jadi dari bijinya kita bisa gunakan untuk beras, kemudian untuk tepung, kemudian kita bisa olah menjadi gula pasir juga. Kemudian dari batangnya kita bisa gunakan untuk gula cair, kita gunakan juga untuk briket dari ini. Kemudian dari daunnya juga kita bisa gunakan untuk kompos, kemudian juga kita dapat gunakan untuk keripik juga bisa sebenarnya gitu. Kemudian akarnya juga digunakan untuk jamu herbal. Maka ini tidak ada yang terbuang sama sekali sebenarnya gitu kalau kita bicara sorghum ini. Jadi dari bijinya, kemudian daunnya, kemudian batangnya, kemudian akarnya itu juga luar biasa. Dan batangnya juga sangat bagus untuk digunakan pakan ternak untuk silase. Kalau sorghum ini kan dia salah satu tanaman yang memang tidak memerlukan tanah yang khusus. Dia bisa ditanam pada daerah-daerah tanah yang marginal yang seperti ini, tanah-tanah berbatu. Jadi tanah bagi sorghum tidak masalah. Kemudian ketinggian juga bagi sorghum tidak masalah, mau ketinggian 0, 1000 meter itu tidak masalah. Karena sorghum tidak terlalu rival dengan itu, bisa tanam di mana saja. Dan sorghum ini adalah dia perlu sedikit air. Ini kita tanam di Desember, sampai sekarang udah panen, umurnya hampir 3 bulan lebih lah. Kemudian kalau ini kan dia hampir kebutuhan airnya setengah dari jagung, sedikit sekali ya? Sedikit sekali. Kemudian dengan unsur hara juga sedikit banget ini. Jadi makanya ini sorghum luar biasa. Dan ini yang kita tanam. Jenis-jenis seperti ini jenis sorghum nasi. Apa ini jenis sorghum apa ini? Kalau yang ini namanya suri 4. Jadi suri 4 ya? Agak sedikit kecoklat-coklatan, kalau suri 3 agak memang merah, memang. Ini suri 4, kalau jenis ini rasa nasinya agak sedikit pulen. Nah, cuman dia tidak disukai burung karena ini agak rasa ada pahitnya sedikit. Nah, kalau yang ini yang tinggi ini jenis bioguma. Jenis bioguma ya. Nah, ini jenis bioguma yang memang ini sudah siap panen. Ini jenis bioguma. Ini biasanya industri banyak sekali yang membutuhkan ini untuk tepung, untuk apa ini, karena ini kan bagus kalau kita gunakan untuk tepung, untuk beras dan lain sebagainya. Ini namanya bioguma. Tapi banyak jenisnya ini. Banyak jenis sorghumnya. Banyak jenisnya. Tergantung nanti kita mau arahnya kemana. Apakah nanti sorghum kita gunakan untuk industri atau sorghum kita gunakan untuk kerajinan? Ya, ada semua kita gunakan. Oke, ya kita lihat sekarang bapak dan ibu ini lagi panen sorghum. Nah, ini adalah salah satu ya varietas unggulan kita adalah varietas bioguma. Ini bioguma yang gini ya, yang dipanen ini. Yang agak warnanya putih gitu bioguma ya. Yang merah ini, kalau yang merah ya suri ya. Suri 4 atau 3 ya. Lebih banyak yang kita tanam ini adalah yang bioguma. Nanti ini diratun Pak. Ini diratun, kemudian dipotong 15-20 cm dari bawah, nanti tumbuh lagi dan itu kita rawat lagi.
Berarti sorghum ini bisa sekali tanam Untuk 3 kali panen. Untuk 3 kali 3 panen. kali panen. Nah, itu salah satu kelebihannya juga. Gimana cara panen sorghum itu? Dan tanda-tanda ciri-ciri yang sudah tua atau sudah apanya untuk panen itu apa ciri-cirinya nih? Oh, iya. Jadi kalau ciri fisiknya sih sebenarnya ini ada batangnya kelihatan sudah agak kuning, biasanya diikuti oleh daun kuning. Nah, kayak itu, Pak. Jadi itu ada daunnya sudah mulai agak kuning di atasnya itu. Ya. Dan itu cirinya sudah bisa siap dipanen. Kemudian yang kedua adalah warna biji, Pak. Nah, kalau ini masih kehijauan, ini masih muda. Kalau itu udah agak kecoklatan kayak gitu, Pak. Itu perbedaannya dari sisi apa? Kalau kita lihat dari sisi visual warnanya ya. Tapi kalau kita ingin lebih yakini lagi, ya kita harus ambil, Pak. Nah, seperti ini contohnya ya. Saya rebahkan dulu, izin, Pak ya. Nah, sebentar, Pak ya. Nah, kalau kita ingin visualnya dulu, Pak. Nah, ini ada caranya, Pak. Jadi kita ambil di bagian bawah, ya, seperti ini, Pak. Nah, kemudian dikelupas, Pak. Kalau dia ada tandanya, izin, Pak, mungkin bisa diinikan. Kalau ada dia tandanya seperti ini sudah hitam, berarti dia sudah cukup tua, sudah cukup umur untuk bisa dipanen. Nah, jadi seperti itu kalau ciri kalau kita ingin memastikan sekali, Pak ya. Nah, kemudian cara panennya, ini saya izin dulu sebentar ya. Nah, ini kita ambil, Pak. Kemudian ada dua sih sebenarnya kalau kita di sini terapkan. Ada yang panen yang kita sampai bukunya ini. Kemudian ada yang kita panen sampai di sini. Nah, kenapa? Kalau kita panen 15 sampai 20 cm ini biasanya ketika sinar matahari bagus tinggal langsung jemur, bisa langsung dihampar gitu ya. Nah, kalau kita ambil panjang seperti ini, sebenarnya tujuannya adalah begini. Nah, kalau kita panen seperti ini tujuannya adalah ini nanti dibuka ya. Kemudian ini dilepas. Kalau cuaca kurang mendukung, Pak, artinya kurang bagus ya. Nah, ini nanti bisa diikat jadi satu dia. Diikat jadi satu. Ya. Nah, diikat jadi satu. Pengeringannya. Nah, kemudian dibalik dia digantung di kayu-kayu seperti itu. Jadi kalau dia cuaca kurang mendukung dalam artian banyak hujan dan sebagainya. Tetapi kalau cuaca terik seperti sekarang ini tinggal Bapak potong 20 cm di sini aja. Jadi nanti di sini kita potong seperti ini, Pak. Nah, seperti ini dia. Nanti panennya kayak gitu. Langsung dijemur. Nah, seperti itu ya. Biasanya kalau tanaman sorghum ini penyakit apa yang sering menyerang gitu, Ya, sehingga menyebabkan kegagalan. Yang paling kalau cuaca yang istilahnya cuaca di musim hujan seperti sekarang tentu ya jamur banyak ya. Dan kemudian ada juga kekhawatiran kita adalah kayak kutu. Dia menghisap pada saat pengisian kayak susu itu, dia kemudian dihisap, kemudian nanti ada hujan yang intensitas cukup tinggi, kelembaban, maka ini kan menjadi gosong dia, menjadi hitam, kosong semuanya gitu. Jadi ada kutu-kutunya. Jadi itu paling sering menyerang ya? Paling sering. Kemudian yang kedua adalah hamanya burung. Ini disukai burung. Ini biasanya nih di atasnya itu pasti banyak yang habis gitu. Kalau di beberapa daerah kadang-kadang habis semua oleh burung. Ini musuhnya. Kemudian ada ulat juga, ulat yang biasa memakan biji ini. Tapi kalau misalnya kita rutin perawatannya dengan nah seperti ini ada ulatnya juga kita lihat, tapi tidak banyak lah ya, tidak banyak. Tapi karena memang perawatannya kita bagus, jadi ulatnya tidak terlalu dominan gitu kan. Nah. Proses penjemburan ini berapa hari biasanya siap untuk digiling atau dirontokkan? Kalau cuacanya bagus ya, kalau cuaca seperti ini maksimal sekali 7 hari. 7 hari ya. 5 hari sebenarnya udah bagus. Kalau nanti ini kan tinggal dibalik lagi, dibolak-balik lagi lah, lagi 2 kali itu udah 5 hari, 7 hari itu sudah sangat bagus. Ini kan kadar airnya kalau baru panen seperti ini kan 15%-an. Tapi nanti kalau sudah dijemur, sudah keringnya itu yang kita harapkan adalah 8 sampai dengan 12%. Ketika kadar airnya 8 sampai dengan 12%,
ini sudah bisa dirontokkan, sudah bisa diolah jadi beras, sudah bisa diolah jadi tepung. Nah, ini khusus varietas Hyugu. Cuman ada kelemahan sedikit, itu karena cuaca kemarin lembab, hujan terus, panennya tertunda jadi agak sedikit hitam, tapi tidak berpengaruh karena itu yang kosong-kosong. Nah, kalau yang ini kan seperti ini dia. Jadi kayak seperti ini. Dan ini sudah bisa digunakan juga untuk benih nanti. Kalau misalnya mau kita gunakan tanam sendiri lah ya. Iya. Jadi bukan benih untuk dijual, karena ini kan kita gunakan untuk sendiri. Nah, kita bisa lihat ini kan cukup hitam dia. Ada ininya. Ini sudah sangat bagus untuk. Ada titik hitamnya. Oh, ini sudah sangat hitam sekali. Jadi ini memang sudah sangat-sangat layak digunakan untuk benih. Untuk kita kalau kita mau tanam sendiri, untuk dijual belum tidak boleh tentunya, kan ini harus ada sertifikatnya. Dan ini jadi kalau kita lihat pewarnaannya, Pak, ini kelihatan sekali ya, sudah ada kelihatan putih-putihnya ini. Ini menandakan, nah ini seperti ini. Ini sudah sangat layak sekali atau sangat bisa digunakan untuk benih kembali. Nah, jadi seperti itu ya.